Baik, Anda masih bersama kami, Damai Nusa Agung, yang mengangkat tema tentang kebohongan. Pada segmentasi yang berikut ini, kita akan mencoba mencermati orang-orang yang begitu mudahnya mempertahankan kebohongan. Padahal suatu saat nanti dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu adalah merugikan diri sendiri. Untuk itulah, kebohongan ternyata memiliki usia. Ustadz Aswan akan membahas kepada kita. Silakan, Ustadz. Baik. Pemirsa TV One, juga hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Barakah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mencermati kondisi di lapangan, sebuah fenomena di masyarakat, yaitu keadaan berbohong. Ada orang berbohong ketika dia merasa tidak enak hati, dia berkata, habis gimana Ustadz? Kalau enggak, ya gitu. Kalau enggak suami marah. Kalau enggak nanti pimpinan saya marah Ustadz. Aduh, kalau saya enggak berbohong Ustadz, nanti bagaimana orang-orang yang saya pimpin bila dia seorang pemimpin? Aduh, saya harus berbohong Ustadz. Ini bukan berbohong Ustadz, ini belum menceritakan kebenaran. Wah, ada saja pembenaran ya. Baik, apapun keadaan dan kondisi yang dimaksud dengan berbohong atau tidak jujur. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang dari beberapa riwayat, disebutkan di sana, Inna sidqa yahdi ilal birri atau alaikum bisidqi. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa kita diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat dan berkata jujur. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah, dengan kejujuran ini akan menggiring kalian pada kebajikan. Ulama menerangkan, yang dimaksud kebajikan itu adalah segala sesuatu kebaikan yang tercakup di dalamnya. Ustadz, masih belum jelas kebajikan itu apa. Di dalam kitab hadis Jauhar Lu'lu'iyah fi syarhi arba'in an-nawawiyah as-sakandari, ad-Dimasiki, diterangkan di sana ada sebuah hadis Rasul. Seorang sahabat yang bernama Wabisah bin Ma'bad, beliau datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ingin bertanya tentang sesuatu hal yang sifatnya global dan susah sekali untuk dipahami. Beliau ingin lebih serius dan lebih dekat, sampai akhirnya duduknya pun seperti bersentuhan lutut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Jita tas'al anil birri. Engkau datang kepadaku untuk bertanya tentang kebajikan itu apa? Nah, jadi ada sahabat yang datang bertanya tentang apa itu kebajikan ya Rasulullah. Rasul tersenyum. Karena Rasul paham bahwa bicara tentang kebajikan ini adalah sesuatu yang mungkin dianggap abstrak, susah untuk dicerna dan dipahami secara detail dan eksak. Apa jawab Rasul? Istafti qalbak. Rasul berkata, mintalah fatwa kepada hatimu. Kenapa demikian? Apa kata Rasulullah? Al-birru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu. Kata Rasulullah, kebajikan itu adalah yang membuat jiwamu tentram dan yang membuat hatimu tenang. Itu kebajikan. Ustaz, jadi kalau saya berbohong, saya berdusta, saya membohongi rakyat, saya membohongi orang-orang yang saya pimpin, saya membohongi pemimpin saya membohongi siapapun, berarti kalau gelisah itu artinya saya belum berbuat kebajikan. Benar. Bu, Ibu pernah nggak nangkap yang naon merun-merun? Gelisah nggak? Gelisah, Bapak. Pernah nggak punya nomor rekening lain?
Pernah nggak ngumpetin uang ibu buat motor? Ih, kok ibu-ibu yang jawab, Pak? Ya Allah, ini berarti ibu. Lihat, Rasul sampai berkata apa? Mintalah fatwa dari hatimu. Apapun alasan engkau berbohong, apapun alasan engkau berdusta, apapun alasan engkau tidak memaafkan, jujuran. Istafti qalbak. Kan kita sering ketika kita lelah berdusta, lelah berbohong, kita duduk merenung sendiri, kita sering meneteskan air mata. Ya Allah, capek ngebohongin suami, ya Allah. Ya Allah, lelah ngebohongin istri. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita seperti itu. Berarti kalau ada orang yang kemudian meneteskan air mata ketika dia melakukan kedurhakaan kepada Allah dan kepada manusia, maka sesungguhnya hatinya sedang disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rutin berdusta, berbohong, tidak jujur, itu nanti suka kena penyakit, yaitu apa? Nyeri punggung belakang. Benar, tanya para ahli kesehatan kita. Kemudian apalagi Ustadz, efek dari penyakit fisiknya? Jantung koroner, tersumbat arteri jantung. Apalagi kalau yang ketangkep karena korupsi, nonton TV, tiba-tiba KPK nyebutin temennya A, nyebutin temennya B, di koran dituliskan telah tertangkap. Nggak mau dia baca koran, takut. Akhirnya masuk UGD. Apalagi penyakit fisik akibat dia rutin dan rajin berdusta dan berbohong. Kenapa? Rasul sampai menyebutkan bahwa perbuatan dosa itu adalah satu hal yang buruk buat jiwa dan membuat hati ini terus bergetar. Bergetar dalam arti yang negatif. Belum lagi nanti kena darah tinggi. Hah? Ya udah, mudah-mudahan Allah pelihara kita dari hal itu semua. Amin. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, jawaban Rasulullah amat sangat singkat yang telah juga menjawab segalanya tentang kebohongan. Mintalah fatwa kepada hatimu, dan mengukur parameter kebohongan adalah dengan mengukur tingkat kegelisahan kita. Masya Allah. Pada segmentasi berikutnya nanti kita akan mencoba untuk menyampaikan sebuah tema, yaitu berbohong. Perbuatan berbohong itu bisa jadi mengarahkan kita pada perbuatan maksiat yang lainnya. Insya Allah kami sampaikan selepas pesan-pesan yang berikut ini.